Jumpa lagi saudara, hari ini Minggu Legi tanggal 12 Desember tahun 2022. Saudara, hari libur hari Minggu ini, saudara saya ajak untuk wisata tipis-tipis, yaitu wisata alam yang tidak jauh dari rumah saya. Wisata ini dinamakan Raden Sekarpak. Jadi ini lokasinya dari rumah saya berjarak sekitar 5 km. Ini kita sudah sampai di pintu gerbang di Gapura dari Raden Sekarpak untuk acara wisata pada hari Minggu ini. Ini kita sudah berada di sini. Saya masih berputar-putar untuk menyaksikan suasana di sekitar pada tempat ini. Ini ada perempatan kecil yang masuk ke arah kanan itu, depan itu arah ke Sukorejo, Desa Karadenan, itu yang tadi itu. Ini kita sudah mulai akan masuk di lokasi wisata Raden Sekarpak. Ini saya berjalan perlahan-lahan untuk menyusuri jalan masuk ke tempat wisata alam Raden Sekarpak ini. Ini ada orang masuk itu, entah mau ke situ atau pergi ke hutan. Saudara, jalanan ini dari pintu gerbang tadi itu jalannya menurun dan berbelok. Jadi setelah ini saya potong videonya, kemudian saya langsung menuju ke lokasi di depan area wisata Raden Sekarpak. Ini masih di sini saya berputar lagi untuk menyaksikan dari Gapura masuk Raden Sekarpak. Saudara, ini sudah di pintu gerbangnya di Gapuranya ini. Sebentar lagi kita langsung masuk ke area tempat wisatanya. Ini jalan tadi jalan menghubungkan antara Gunting dan Desun Bulak. Saudara, ini saya sudah berada di sekitar tempat parkir di bawah. Ini saya ada di sini. Ini dari tadi itu, yang tadi itu adalah di atas. Ini saya sudah berada di bawah. Jadi kalau dari jalan tadi itu Gapura tadi ini menurun, ini di bawah ini saudara. Ini di bawah ini dan jalannya menikung. Ini kita mencoba untuk mendekati tempat yang ada ini. Ini adalah bilik atau counter tiket masuk. Pada hari ini tidak ada yang jaga karena bukan hari libur, bukan hari Minggu. Ini saya akan memasuki daerah lokasi wisata Raden Sekarpak ini. Saya berjalan kaki untuk menaiki tangga satu persatu atau undak-undaan seperti itu yang betul. Saudara, Raden Sekarpak ini lokasinya berada di Desa Keradenan, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Tepatnya ini di Madiun Selatan, mungkin hampir ujung selatan atau tenggara ini, arah dari Madiun. Ini Raden Sekarpak, ini saya sudah berada di lokasi. Untuk ini masih di bawah saya, ini masih di bawah lokasinya. Dari jalan tadi ini menurun, ini di bawah. Kemudian nanti kita menaiki semacam tangga atau undak-undaan itu untuk menuju ke atas ke beberapa wahana yang ada di tempat wisata Raden Sekarpak ini. Ini saudara, ini saya sudah mulai berjalan untuk menaiki tangga atau undak-undaan ini seperti ini undak-undaknya. Ini saya berjalan di bawah ini tanaman-tanaman yang menjulur-julur ini, saya lupa apa namanya ini. Saya berjalan untuk menuju ke atas ke tempat area wisatanya, yang di situ ada beberapa wahana, namun kurang seberapa terawat karena memang di sini agak sepi. Entah mengapa tidak ramai pengunjungnya, mungkin konon itu pada akhir pekan, Sabtu Minggu atau baru ada orang. Ini saudara, ini saya masih berjalan untuk menuju ke atas itu dengan menaiki tangga atau undak-undaan.
Saudara, ini saya perlahan-lahan sambil menyaksikan sekitaran di sini. Ini pemandangannya sangat bagus, sangat adem ini. Kalau saudara ada waktu bisa berkunjung ke sini, walaupun tempatnya masih seperti ini, mungkin belum dimaksimalkan. Nah, ini saya sudah sampai ke gerbang yang kedua, yang di atas ini. Saya sudah melayani di tempat inilah area lokasi wisata Raden Sukarpak. Ini saya belok kiri tadi itu sebelum masuk areanya. Ini ada musola. Ini adalah musola yang disediakan kepada pengunjung. Sebelahnya itu adalah toilet umum. Saudara, nanti saya berjalan-jalan menyusuri area-area atau wahana yang ada di sini. Judul dari tayangan ini adalah Raden Sukarpak yang sunyi, dalam tanda kutip, saudara. Jadi ini adalah wisata alam, namun kayaknya belum maksimal untuk pengelolaannya. Begitu juga untuk para pengunjungnya masih terbilang sangat sedikit. Makanya saya berjudul sunyi, itu dalam tanda kutip tuh. Sunyi di sini bisa bermakna macam-macam. Bisa berarti masih sepi, masih alami, atau sunyi dari para pengunjung. Ini saya berusaha berjalan-jalan untuk melihat ini. Ini adalah taman kelinci sebetulnya ini, tapi kelincinya tidak ada di sini. Itu ada sekedar jamur-jamuran. Ini saya berjalan terus mengitari tempat-tempat yang ada di sini. Ini memang masih alami semua. Saudara, setelah jalan-jalan, sebelum masuk tadi, sebelum saya ambil gambar tadi, saya sudah minta izin kepada penjaganya bahwa saya akan mengambil gambar untuk saya jadikan semacam YouTube untuk syutingan seperti itu. Tadi saya sudah bilang kepada yang penjaga itu. Kemudian saya turun ke bawah, kemudian ambil gambar dari awal yang tadi itu. Nah, ini saya terus berjalan di sini, saudara. Ini tempat ini tadi setelah hasil pembicaraan itu kira-kira luasnya semua itu 5 hektar. Jadi tempat ini dikelola. Tadi saya sudah hasil dari ngobrol-ngobrol atau wawancara dengan yang kerja di sini, itu dikelola oleh 3 entitas. Pertama itu dari Perhutani, karena lokasinya ini di hutan, di semi tengah hutan itu. Kemudian dari Dinas Kehutanan, dan ketiga adalah dari investor. Saya pun tanya antara Perhutani dan Dinas Kehutanan itu bedanya apa gitu. Ternyata dia menceritakan bahwa itu berbeda. Saya tidak tanya dengan mendetail. Yang jelas ini dikelola oleh 3 instansi tadi itu, dari Perhutani, kemudian dari Dinas Kehutanan, dan dari investor. Saudara, ini masih saya jalan-jalan, ini bisa disaksikan ini sambil dengarkan apa yang saya sampaikan, saya narasikan atau deskripsikan di sini, saya komentari ini. Ini adalah gazebo. Di sini banyak gazebo, saudara. Ini gazebo lah, ini gapura untuk ke hutan itu. Ini yang ada di depan itu. Ini masih gazebonya. Nah, saudara, saya setelah ngobrol-ngobrol dengan para yang jaga tadi itu, dikatakan bahwa sini ada 3 pengelola, Perhutani, Dinas Kehutanan, dan investor. Saya tanya kenapa untuk pihak desa atau kelurahan itu tidak dilibatkan. Ini karena dia bilang ini terpisah, katanya itu. Ya memang terpisah, tapi menurut saya memang karena ini lokasinya lokasi hutan, kemudian wilayahnya ada di Desa Kradenan, menurut saya itu harusnya idealnya, saya tidak tahu persis nih bagaimana sampai dilewatkan itu. Menurut saya itu dari pihak desa itu dilibatkan dalam pengelolaan dan kepemilikan. Walau bagaimanapun juga ini adalah milik negara. Dan ini masih bersifat alam terbuka, belum dibangun di betengi seperti itu. Jadi ini sifatnya ini masih terbuka. Jadi sebaiknya kalau menurut saya itu pihak desa atau kelurahan yang ada di wilayah ini itu dilibatkan sebagai entah pemilik
ikut saham atau ikut mengelola, jadi biar merasa handal beni. Cuman kata penjaga itu terpisah katanya, jadi desa nggak tahu menau. Nah, begitu cerita dari penjaganya. Saudara, ini adalah burung burung beo sepertinya ini. Saya pun lupa itu nggak nanya ini burung apa. Sepertinya kayaknya burung beo ini, saudara. Ini burungnya burungnya noleh ke kanan tapi melihat saya ini. Diam dia nih, ini. Dia mau nyapa saya sebetulnya, tapi malu-malu dia, ragu-ragu itu sopo bicara itu seperti itu. Nah, saudara, ini masih di sini, saya masih berputar-putar untuk menyaksikan. Silahkan saudara-saudara untuk mengamati apa-apa kiranya yang menarik di sini. Nah, saudara, sebetulnya tempat ini secara pribadi saya mengatakan agak menggekok dalam arti gini. Ini lokasinya agak jauh dari jalan. Ini kalau dari jalan raya Pondok Kemadiun itu berarti sekitar 6 km. Itu pintu masuknya banyak ini. Kalau dari kita langsung masuk dari Dolopo. Kalau dari Dolopo ke selatan itu sampai pom bensin Ngebreh atau Melirik itu ada jalan ke timur, lurus ikut jalan situ. Ada belok-belok, nanti itu beloknya ikut jalan aja lurus sampai ke tempat ini sekitar 5 atau 6 km. Kemudian kalau dari Pasar Milir itu ada jalan ke timur arah ke Kradenan, itu juga bisa. Jadi sampai Kradenan, nanti sebelum balai desa itu belok ke kiri atau lurus belok ke kiri. Itu agak repot sebetulnya, itu bisa saja, banyak jalan di sini. Jadi lokasi yang ada ini, saudara, ini adalah wahananya untuk anak-anak ini sepertinya. Lokasinya ini yang tadi itu di jalan yang kita awal tadi itu adalah jalan tembus antara Dusun Gunting dan Dusun Bulak, masih dalam wilayah Desa Kradenan. Di tepi jalan itu ada gapura tadi itu, dan dari gapura tadi ada pintu masuknya itu ke utara, kemudian menurun dan berbelok. Dan itu hanya cukup satu kendaraan kalau mobil roda 4 itu. Kalau roda 2 bisa kanan kiri. Hanya repotnya itu kalau mobil dari atas, kemudian dari bawah nggak tahu, bisa tabrakan itu. Karena jalannya cuma satu kendaraan untuk roda 4-nya. Karena tepinya itu sudah ada pembatas, ada semacam semi di persawahan seperti itu atau perkebunan. Nah, ini sekarang ini masih di wahana-wahana, saudara. Ini bisa disaksikan sambil saya ngobrol-ngobrol. Saya ngomong ini, saya saya nggak nyaksikan gambar yang ada ini. Saya ngomong ke BTW ini. Jadi sekedar gambaran bahwa tempat ini dari lokasi memang menggekok dari itu, sebab dari atas turun, kemudian jalan menikung, kemudian ini naik lagi. Ini di lokasi ini rata dengan jalan yang di awal tadi, jalan dari Tanjakan Tembus dari gapura awal tadi ini sama, tingginya sama. Kemudian kemudian naik lagi seperti ini. Ini kalau bawa mobil rombongan itu agak susah. Jadi parkirnya itu mungkin kesusahan, kalau jarang bawa kendaraan mungkin bisa sedikit berbahaya itu. Jadi agak menggekoknya pertama itu dari parkirnya. Kemudian dari pengelolaannya, sebetulnya ini konsepnya saya lihat ini seperti konsep permainan anak-anak, tapi kayaknya juga kurang dimaksimalkan karena mungkin investornya nggak tahu, mungkin masih agak ragu itu. Jadi kalau ini mau dibuat konsep mainan anak-anak itu memang ya bagus, karena lokasinya agak ke tepi, kemudian agak masih alami. Cuman dari sarana transportasinya yang tadi itu mungkin parkirnya turun ke bawah kemudian naik, itu yang agak sedikit agak semi berbahaya lah, walaupun itu bagi yang sudah biasa memang biasa. Dari segi wahana ya seperti itu. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan yang jaga atau yang bagian kebersihan itu, mengatakan satu saat nanti ada wacana dibuatkan seperti flying fox seperti itu. Kemudian dari pihak desa ada membuat waterbomb, jadi di luar dari Wengker Park ini ya, ini sekedar wacana seperti itu. Nah, ini adalah warung yang ada di dalam ini, tapi tidak buka, saudara. Ini masih di sini. Jadi kalau ini mau dibuat mainan anak-anak, memang juga saya rasa mungkin pembinaannya juga sedikit kurang, karena sarana untuk naik sini ini agak repot juga. Dari atas itu harus turun, harus naik lagi seperti karuan. Kalau itu memang di jalannya rata kemudian naik,
tidak masalah. Jadi turun dari kendaraan atau bus atau mobil, naik lagi masih dari atas turun ke bawah dengan jalan yang sempit, kemudian berhenti kemudian naik lagi. Nah, ini yang agak berisiko nanti itu. Tapi nggak apalah, ini mohon maaf, ini saya tidak bermaksud mengkritik atau menjelek-jelekan, tapi gambaran yang ada seperti itu. Ini sekedar masukan dari saya. Ini kalau dibuat wahana mainan anak-anak mungkin sudah biasa, banyak di tempat lain banyak mainan anak-anak, dan ini di lokasi ini agak terpencil nih, jauh dari pemukiman. Ini berada di tengah hutan, di ujung dari jalan yang Gapura itu, dusunnya dusun Bulak, terdiri dari 11 RT di situ. Mungkin hanya di situ atau dusun Gunting atau Keratenan yang ke sini. Kalau orang-orang seperti di rumah saya itu memang lebih dekat ke Ngumbul atau wisata yang datar-datar yang wahananya lebih kurang sama. Jadi kalau menurut saya saudara, ini tempat ini konsepnya dirubah untuk konsep pelatihan atau training. Jadi dibuat semacam ada aula begitu, kemudian kamar-kamar seperti itu. Jadi mereka yang adakan training, yang adakan pelatihan itu di sini, karena tempatnya cukup sunyi, senyap ini, sunyi untuk mengadakan, dan itu masih di alam, di dekat hutan, di dalam hutan juga sepertinya itu. Jadi itu kira-kira yang mungkin masuk untuk konsep di Raden Sekar Park sini. Ini saudara, tadi kalaupun ini saya terpikir juga minat kalau bisa dibeli itu, tapi rasanya kurang pas ini, karena lokasinya untuk turun dari jalan raya, jalan tembus tadi itu turun ke bawah dan agak repot itu. Jadi yang masih kurang juga mungkin kalau tempat tinggal itu air pancuran yang grocok. Saya suka lokasi alam yang seperti ini bukit, tapi juga ada air yang grocok mancur-mancur seperti itu, dan itu harusnya rata dari jalan langsung ke menuju tempat, naiknya langsung ke rumah. Ini masih dari jalan turun ke bawah kemudian naik lagi, yang agak riskan itu saudara. Tapi tidak apalah kalau bisa mengelola dengan baik. Ini mohon maaf ini kepada pengelolanya semuanya, ini hanya wacana, hanya dari saya, hanya itu semacam unek-unek lah tentang lokasi yang ada di sini. Bagus sebetulnya, ini ditata dengan bagus, sudah bagus sekali ini. Cuman ya itu mungkin karena entah seperti apa, kenapa masih kurang ramai ya. Di sini sudah banyak gazebo. Katanya ramainya itu pada hari Sabtu dan Minggu. Ada beberapa event, mungkin arisan-arisan seperti itu dan lain sebagainya. Tapi entah beberapa puluh tahun ke depan kalau sudah ramai zaman itu mungkin saja ini sudah menjadi ramai. Ini sudah, ini adalah yang gubuk-gubuk yang di itu adalah jalan yang tadi itu, di jalanan tadi itu ya. Nah, ini saya masih di sini nih, berputar-putar di sini ya. Ini sedang kendaraan saya tadi, sepeda motor saya di bawah tadi itu. Nah, ini saya, ini ketinggiannya ini sama dengan ketinggian jalan raya. Nah, kalau parkirnya itu di bawah. Ini saudara, ini semacam kipas ini, kincir itu mungkin semacam kincir di Belanda seperti itu. Jadi ya pengelolanya mungkin sekarang ini masih agak ragu-ragu sepertinya itu. Nah ini saudara, ini juga ada sepeda motor yang mungkin orang ke hutan itu. Ini saya berjalan-jalan, taman-taman di sini juga sudah lumayan bagus. Mungkin yang masih kurang itu airnya yang mungkin perlu itu. Air pancur, air kolam-kolam ikan itu yang lebih menarik lagi sebetulnya itu. Cuman mungkin nggak tahu, investornya mungkin masih pikir-pikir tentang pengembangan lokasi wisata ini. Saya pun baru kali ini datang ke sini ini untuk menyaksikan tempat ini, kemudian saya ambil gambar ini, saya jalan-jalan. Sebetulnya ini cocok ini kalau dibuat rumah, saya memang minat seperti ini. Cuman ya tadi itu masalahnya, itu parkirnya di bawah dan naik lagi ke jalan itu yang agak riskan itu. Nah ini saya masih jalan-jalan, saya kitari semuanya ini, semua yang ada wahana ini saya ambil semua ini spotnya ini, saya datang semua ini. Jadi ini panjang sekali video ini, total sekitar 25 menit ini sepertinya ini. Ini ada kandang burung itu. Ini saya berputar-putar di sini, berputar-putar terus untuk mengitari tempat ini. Jadi
maksud saya menayangkan video ini pertama adalah untuk konten saya. Keduanya barangkali ada gambaran dari pemirsa yang menyaksikan tayangan ini untuk dibuat apa, dikembangkan seperti apa ini wahana wisata Saka Alam ini. Ini tadi itu mungkin saya kelewatan tadi itu nggak saya sebutkan, ada tanda tangan dari Bu Khofifah Indar Parawangsa sekarang jadi Gubernur Jatim itu. Jadi tadi ada tulisan di plakat seperti di keramik atau apa tadi itu warna hitam, saya lupa tadi, saya nggak lihat, saya nggak tunjukkan, tapi tadi saya zoom, saya dekatkan yang tadi itu ada tulisan tanda tangan dari Khofifah Indar Parawangsa itu adalah Gubernur Jawa Timur sekarang. Ini saya masih di sini untuk menyaksikan, lihat-lihat seperti ini, saudara. Ya, tempatnya seperti ini. Jadi kalau saudara mau main ke sini ini bisa datang langsung atau bisa mampir ke rumah saya, biar saya antar. Dari rumah saya sekitar di 4 atau 5 km ini. Nggak nyampe nyebrang jalan saya ini, karena ini di timur rumah saya, dan rumah saya di timur jalan raya. Ini saya kembali lagi ke depan itu. Jadi nanti ini saudara, ini pertama saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menyaksikan channel atau tayangan saya video ini, dan sudah telaten dari awal saya buat konten sampai konten yang ada pada detik ini. Kalau masih bertahan, saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung, baik subscribe-nya, kritik, saran, dan masukannya, semuanya saya ucapkan terima kasih. Kedua kalinya saya mohon maaf kepada pengelolanya atau yang punya wewenang di sini, yang punya pemangku kebijakan, kalau tadi saya kritikan atau omongan saya tadi itu tidak berkenan di hati kepada semuanya. Ini sekedar gambaran dari saya yang baru datang di sini untuk melihat, sekaligus untuk semacam survei dari seperti apa yang mau dijual di sini itu. Jadi saya berpikir apa yang dijual, yang ditawarkan di sini itu apa. Jadi konsepnya itu kalau sekedar wahana mainan itu di mana-mana banyak. Sekarang sudah banyak ini. Setelah ini adalah gambar hati, bentuk hati. Jadi kedatangan saya di sini itu apa? Sebetulnya konsep apa yang ada di wahana ini? Apa yang mau dijual ke masyarakat itu? Jadi kalau sekedar wahana mainan itu memang banyak sekali. Di daerah di dekat di gandeng rumah saya, wisata Umbul Madiun Square itu gandeng dengan rumah saya, itu lebih lengkap. Jadi mohon untuk pemangku kebijakan yang berwenang itu konsepnya mungkin bisa dirubah yang lebih menarik, yang mungkin belum ada di tempat lain seperti itu. Itu yang saya maksudkan ini. Putih-putih itu adalah tenda warung-warung itu di jalan raya. Ini tingginya sama dengan yang saya ini, tingginya sama. Sedangkan parkirnya tadi di bawah itu. Jadi nanti saya harus naik lagi, naik motor itu harus naik lagi. Itu yang jadi masalah nanti itu. Dan itu berbelok jalannya. Kalau hujan mungkin licin seperti itu. Jadi mohon maaf ini saya banyak kritik ini. Hanya sekedar masukan lah, biar apa yang saya katakan itu jadi perhatian. Jadi mungkin saja orang berpikiran juga seperti saya. Ini saya jalan-jalan. Ini tadi saya lihat ada garangan tadi itu. Ini masih berjalan terus mengitari sini. Jadi sekali lagi saudara-saudara, terima kasih. Ini tayangan ini adalah tayangan hiburan, tayangan ide-ide yang mungkin ada inspirasinya, ada motivasinya untuk membuat seperti ini. Atau kalau ada rezeki untuk sebagai investornya, atau kalau mungkin dibeli secara total 5 hektar itu untuk dijadikan lahan pribadi, dijadikan tempat apa gitu. Nah, kalau konsep saya memang untuk pelatihan dan pendidikan. Jadi pelatihan, kursus-kursus itu dibuat di sini, dibuatkan gedung-gedung seperti itu, dibuatkan ruang-ruang, aula-aula, dan kamar-kamar untuk menginap. Jadi yang dijual itu kalau menurut saya itu, jadi kita menjual konsep penyewaan tempat pelatihan seperti itu, atau kongres-kongres kecil, kongres antar kantor-kantor, atau hiburan, atau weekend untuk bermalam, arisan bermalam seperti itu. Jadi mereka bermalam di sini, disediakan ruangan-ruangan, tempat-tempat tidur, kemudian dengan sediakan aula-aula, dan itu untuk mereka jadinya di sini, betah di sini untuk menghabiskan 1 malam atau 2 malam atau 3 malam atau bahkan 1 minggu untuk berada di sini, sekaligus untuk menyaksikan lokasi ini, dan itu dapat income untuk dari losmennya, hotelnya, atau guest house-nya seperti itu. Ini sudah menjelang akhir ini, saya keluar lagi
untuk menuju ke depan untuk saya shoot. Tadi saya awal mula masuknya itu tadi itu. Jadi nanti kalau tayangan ini sudah berakhir, saya terima kasih. Ini menjelang akhir, jadi saya ucapkan terima kasih. Ini tadi masuknya saya dari tadi itu. Jadi ini pintu masuk tadi itu, naiknya dari bawah tadi itu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi di edisi mendatang dengan tema-tema atau konten-konten yang lain. Mungkin hari Rabu mungkin saya tayangkan tentang inspirasi kolam ikan atau cuan pelihara koi. Mungkin seperti itu. Ini masih sejak ribuan. Terima kasih. Jumpa lagi dan matur nuwun.